Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita membaca kitab Al-Ushul Ats-Tsalatsah wa dalilu al-khaufi. Qauluhu ta'ala. Dalil khauf adalah firman Allah Ta'ala, "Fala takhafuhum wa khafuni." Janganlah kalian takut kepada mereka, takutlah kepada aku, pada Allah. In kuntum mu'minin, kalau kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Surat Al-Imran ayat 175. Fa'amarallahu bil khawfi minhu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk takut kepada Allah. Khauf artinya takut. Di antara bentuk ibadah adalah khauf. Dan khauf adalah ibadah hati. Wa khaufullahi min ajalli ahwalil qulubi wa afdaliha. Dan takut kepada Allah adalah bentuk keadaan hati yang paling ajal, yang paling sempurna. Afdaliha, dan paling afdal, paling utama. Hati yang paling sempurna, hati yang paling utama adalah hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu yamna'u sahibahu min al-iqdami 'ala ma'siyatillah. Karena hati yang takut kepada Allah akan menghalangi orangnya, orang yang memiliki hati tersebut untuk iqdam, untuk maju, untuk berniat melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi ma'na al-khaufi, dan yang semakna dengan khauf, yang semakna dengan takut adalah al-khasyatu war rahbatu, khasyah dan rahbah. Ya, nanti akan kita bahas tentang khasyah dan rahbah. Fama'aniha mutaqaribatun. Ya, makna dari khauf, khasyah dan rahbah ini mirip-mirip, mutaqaribah. Wa kulluha jaa dzikruha fil Qur'an. Dan semuanya terdapat penyebutannya di dalam Al-Qur'an. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Fala takhafuhum wa khafuni." Janganlah kalian takut kepada mereka, namun takutlah kepada aku. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, "Fala takhshawun nasa wakhshawun." Janganlah kalian takut kepada manusia, takutlah kepada aku. Surat Al-Maidah ayat 44. Ayat ini bicara tentang khasyah, tentang takut. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, "Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun." Mereka adalah orang-orang yang karena mereka takut kepada Rabb mereka, mereka pun mushfiqun, mereka pun tunduk kepada Allah. Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Dan mereka adalah orang-orang yang kepada ayat-ayat Allah mereka beriman. Surat Al-Mu'minun ayat 57 sampai 58. Ya, maka ayat ini juga bicara tentang khasyah. Hum min khasyati rabbihim, khasyah. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, "Fa iyaya farhabun." Hendaknya kepada akulah kalian rahbah, kalian takut. Ayat ini bicara tentang rahbah. Surah An-Nahl ayat 51. Wal ayatu fi dzikril khaufi katsiratun. Maka ayat-ayat yang bicara tentang khauf ini banyak sekali. Wal khaufu fil khalqi anwa'un. Dan khauf yang dimiliki oleh makhluk ini ada beberapa jenis. Minhu ma huwa syirkun. Ada khauf yang merupakan kesyirikan. Kal khaufi minal awthani wal amwat. Seperti takut kepada berhala dan takut kepada orang yang sudah mati. Wa i'tiqadu annahum ya'lamunal ghaiba. Dan meyakini bahwasanya berhala atau orang mati atau semisalnya mengetahui perkara gaib. Wa annahum yu'thiruna bin naf'i wad dharri. Dan meyakini bahwasanya mereka bisa memberikan pengaruh berupa manfaat ataupun mudarat. Ya, ini disebut dengan khaufus sir. Ya, khaufus sir. Sir pakai sin dan ra, sir. Khaufus sir artinya takut kepada makhluk dengan keyakinan bahwasanya makhluk tersebut bisa memberikan manfaat atau mudarat
dengan seketika tanpa sebab. Contohnya tadi, takut kepada berhala. Ya, kalau tidak ngasih sesajen, maka takut nanti kualat. Si berhala ini bisa menimpakan kualat kepada penyembahnya yang nggak ngasih sesajen. Atau takut kepada amwat, orang yang sudah mati. Ya, kalau tidak permisi lewat kuburan, tidak permisi, maka takut nanti akan mati. Ya, akan dimatikan oleh si orang mati tersebut. Ya, akan dicederai, akan dicelakai oleh si orang mati tersebut. Demikian juga takut kepada dukun, takut kepada orang yang dianggap wali, atau takut kepada jin, takut kepada setan dengan anggapan bahwasanya mereka bisa memberikan manfaat atau mudarat seketika tanpa sebab. Ya, maka ini syirik akbar. Ya, karena yang bisa demikian hanya Allah. Yang bisa menimpakan mudarat tanpa sebab atau bisa memberikan manfaat dengan seketika hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Wa minhu ma huwa ma'siyatun. Dan ada khauf yang levelnya level maksiat. Kal qu'udi 'anil jihad khaufan minal aduwi wa jubbanan. Seperti orang yang qu'ud artinya duduk, maksudnya berdiam diri tidak mau berangkat jihad. Karena takut kepada musuh dan karena pengecut. Katarkil amri bil ma'ruf. Demikian juga contoh yang lain, meninggalkan amar ma'ruf, wa nahyi 'anil munkar, dan melarang kepada yang munkar. Khaufan min adzan nasi. Karena takut terhadap gangguan orang lain. Takut terhadap gangguan manusia. Wa amma khauful insan minal asbabil mu'dhiyati. Adapun takutnya seseorang kepada sebab-sebab yang bisa memberikan gangguan, ka khaufihi minal aduwi, seperti takut kepada musuh. Misalnya musuhnya bawa pistol, bawa pedang. Ini bukan dalam keadaan jihad ya, dalam keadaan normal. Au minas subu'i, atau takut terhadap binatang buas. Amin ghairi dzalika minal umuri allati tadurruhu, atau kepada hal-hal yang membahayakan yang lain. Ya, seperti takut jatuh ke jurang, takut ketabrak mobil, takut terkena virus, takut terkena penyakit. Maka fahadha khaufun tabi'iyyun, maka ini takut yang sifatnya manusiawi. La ya'thamu bihi wa la yudhammu. Maka dia tidak berdosa dengan memiliki rasa takut tersebut dan tidak tercela. Jadi takut ada yang syirik, ada yang takut maksiat, dan ada takut yang boleh. Wa dalil raja'i qauluhu ta'ala, dan dalil raja' firman Allah Ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang raja, berharap terhadap pertemuan dengan Rabb-nya, berharap bertemu dengan Rabb-nya, maka amalkanlah amalan yang saleh dan janganlah berbuat syirik terhadap Allah dalam peribadatan kepada Allah sedikit pun. Surat Al-Kahfi ayat 110. Ayat ini bicara tentang syarat diterimanya amalan. Ya, syarat diterimanya amalan adalah falyamal amalan shalihan, amalnya saleh. Amal soleh artinya amalan yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan yang kedua dilakukan dalam keadaan bertauhid, tidak berbuat syirik. Maka syarat diterimanya amalan dua, ikhlas atau sama dengan bertauhid, dan syarat yang kedua dilakukan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Waraja'u, raja artinya huwa tam'u fil fadli wal afwu, tam'u fil fadli wal afwi war rahmati. Raja adalah ketamakan, ya, atau bisa kita terjemahkan rasa haus terhadap karunia dan ampunan dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, rasa terus-menerus ingin mendapatkan dari Allah berupa karunia
ampunan dan rahmat Allah. Ini namanya raja. Ya. Tadi dalam ayat faman kana yarju. Ya. Ini bicara tentang raja. Maka raja adalah ibadah. Wa qad jama'a Allahu baina hadainil wasfaini al-khaufi war-raja'i fi qoulihi. Dan Allah Ta'ala menggabungkan dua ibadah ini, yaitu khauf dan raja, di dalam firman-Nya, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka, yaitu para nabi dan rasul, sebagaimana judul suratnya, surat Al-Anbiya, maksudnya para nabi. Para nabi adalah orang-orang yang yusari'un, bersegera, fil khairat, untuk melakukan kebaikan, wa yad'unana, dan mereka adalah orang yang sering berdoa kepada kami, kepada Allah, raghaban, dengan penuh harap, penuh raja, wa rahaban, dan penuh takut, penuh khauf. Surat Al-Anbiya ayat 90. Ini para nabi saja, bahwa mereka adalah orang-orang yang mulia, mereka bersegera melakukan kebaikan, tidak berlambat-lambat. Dan mereka adalah orang-orang yang sering berdoa, tidak merasa cukup dengan apa yang mereka miliki, namun mereka terus berharap kepada Allah, minta kepada Allah. Qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i. Ini ayat ini bicara tentang orang-orang yang beriman. Orang yang beriman adalah orang-orang yang tatajafa, jauh, junubuhum, perut mereka, 'anil madaji'i, dari tempat tidur mereka, yad'una rabbahum khawfan wa tama'a, yang mereka berdoa kepada Rabb mereka, kepada Allah, dengan penuh rasa takut dan penuh tama', penuh ketamakan, artinya penuh rasa harap, penuh raja. Surat As-Sajdah ayat 16. Wa tam'u huwa ar-raja. Tama'an di sini artinya raja, penuh rasa harap. Ya, maka dalam kita mengharapkan sesuatu kepada Allah, menginginkan sesuatu atau menyikapi sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memiliki dua ini, khauf dan raja, takut dan harap. Tidak takut saja, tidak harap saja. Kemudian waqala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, ulaika alladziina yad'una yabtaghuna ila rabbihim al-wasilah. Mereka adalah orang-orang yang berdoa kepada Allah, yang mereka mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala al-wasilah. Wasilah. Ayyuhum aqrabu, yang paling mendekatkan diri mereka kepada Allah. Wa yarjuna rahmatahu, dan mereka orang-orang yang berharap akan rahmat Allah. Wa yakhafuna adzabahu, dan mereka takut terhadap azab Allah. Surat Al-Isra ayat 57. Ya. Maka ayat ini mengatakan orang-orang beriman adalah orang-orang yang yabtaghuna ila rabbihim al-wasilah, mencari wasilah. Wasilah di sini artinya al-qurbah. Ya, ditafsirkan oleh Alimah Al-Baghawi dan tafsir Al-Baghawi, al-wasilah artinya al-qurbah, kedekatan kepada Allah. Ya. Sebagian ulama menafsirkan al-wasilah artinya ad-darajatul ula, derajat yang tinggi. Orang yang beriman adalah orang yang senantiasa mencari kedekatan kepada Allah dan mencari derajat yang tinggi di sisi Allah. Artinya senantiasa melakukan semua perkara yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Jadi ayat ini bukan dalil untuk bolehnya tawasul kepada orang yang sudah mati, ya, tawasul kepada kuburan. Ya, jadi tidak sekedar ada kata-kata wasilah, maka itu dalil tawasul terhadap orang mati, bukan. Ini banyak orang salah paham. Ya. Al-wasilah di sini artinya al-qurbah, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu. Mereka raja kepada rahmat Allah dan mereka takut kepada azab Allah. Maka ini dua perkara harus ada. Ada rahmat dan ada raja dan ada khauf. Contohnya, para ulama ketika ditanya apakah kita boleh takut mati?
Maka kata mereka jawabannya, terhadap kematian kita harus roja dan khauf. Kita harus roja. Kita berharap. Kalau kita mati, maka kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita rindu ingin ketemu dengan Allah. Kita rindu kepada kematian sehingga kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada rasa harap. Namun juga ada rasa takut. Kita takut kita mati dalam keadaan belum bertobat. Kita takut kita mati membawa dosa. Kita takut kita mati kemudian Allah masukkan kita ke neraka. Jadi harus ada dua-duanya. Raja dan khauf. Faraja huwa talabul mahbub. Maka raja maknanya adalah meminta sesuatu yang disukai. Wal khauf huwa al-hadharu minal marhubi wal makruhi. Khauf artinya menjauhi perkara yang marhub, yang ditakuti dan tidak disukai. Wal khaufu minallah, dan takut kepada Allah artinya khaufun min adzabihi, takut terhadap azab Allah. Wa min sukhtihi, dan takut terhadap murka Allah. Wa min anwa'il ibadati at-tawakkul, dan di antara bentuk ibadah adalah tawakkul. Ya, tawakkul artinya tawakal. Wa huwa, definisi tawakal adalah i'timadul qalbi 'ala Allah. Bergantungnya hati kepada Allah, terikatnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tafwidul umuri kulliha ilaihi, dan menyerahkan semua perkara semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun tentunya tawakal disertai dengan akhdhul asbab, mengambil sebab, mengusahakan sebab, adanya usaha. Ya. Menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ikhtiar atau akhdhul asbab ini adalah syarat dari tawakal yang sempurna. Ya. Tidak disebut tawakal kalau tidak mengambil sebab. Wa dalilu tawakkuli qauluhu ta'ala. Dalil tawakal adalah firman Allah Ta'ala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal kalau kalian benar-benar orang yang beriman. Surah Al-Maidah ayat 23. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Surah At-Talaq ayat ketiga. Maka dari dua ayat ini menunjukkan bahwasanya tawakal hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh tawakal kepada yang lain. Dan juga tidak boleh tawakal kepada sebab. Mengambil sebab boleh, bahkan ini syarat tawakal yang sempurna, namun tidak boleh tawakal kepada sebab. Tawakal kepada sebab termasuk syirik asghar. Contohnya, kalau seseorang tawakal kepada bos. Ya. Kalau bukan karena bos saya, maka saya nggak bisa makan. Saya nggak bisa hidup. Nah, kalau perusahaan ini bangkrut, nggak tahu hidup saya gimana lagi. Nah, nggak tahu saya nanti makan apa. Ini tawakal kepada bos, tawakal kepada perusahaan. Padahal bos dan perusahaan ini hanya sebab saja, sebab rezeki. Kalau nggak ada bos, kalau nggak ada perusahaan, ada sebab-sebab rezeki yang lain. Ini hanya salah satu sebab dari sebab-sebab yang ada. Nggak boleh tawakal kepada sebab. Tawakal hanya kepada Allah. Yakin. Yang ngasih saya rezeki Allah Subhanahu wa taala, yang saya makan Allah. Namun sebabnya dari bos, sebabnya dari perusahaan. Namun kalau nggak ada sebab ini, nggak masalah. Ada sebab-sebab yang lain. Harusnya demikian ya pemikiran seorang muslim. Wa athna 'alal mu'minina bitawakkuli 'alaih. Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang beriman kalau mereka bertawakal kepada Allah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang-orang beriman kalau dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, maka iman mereka bertambah. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Rabb mereka. Surat Al-Anfal ayat kedua. Wa kadza yajibu 'alal mu'mini ay yatawakkal 'ala Allah. Maka demikianlah wajib bagi seorang mukmin untuk bertawakal kepada Allah semata. Wala yatawakkala ala siwahu, dan tidak boleh bertawakal kepada selain Allah. Qala
Kemudian musannif mengatakan wa dalilur raghbati warahbati wal khusyu'i. Dalil rahbah dan khusyuk. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka adalah orang-orang, mereka para nabi adalah orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan dan mereka berdoa kepada kami, kepada Allah dengan penuh harap dan penuh rasa takut. Wa kanu lana khashi'in. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Surah Al-Anbiya ayat 90. Maka di sini disebutkan tentang rahbah, ya. Raghaban, tadi raghbah. Wa rahaban, rahbah. Wa kanu lana khashi'in, khusyuk. Wa dalilul khasyati, dan dalil khasyah secara khusus. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, fala takhshawhum wakhshawun. Janganlah kalian khusyuk kepada mereka, namun khusyuklah kepada aku semata. Khusyuklah kepada Allah semata. Surat Al-Maidah ayat ketiga. Wa taqaddama, dan telah disebutkan ayatnya. Qala Syekh berkata lagi, atau di sini disebutkan tentang khasyah. Khasyah artinya takut kepada sesuatu disertai dengan adanya ilmu tentang sesuatu tersebut. Takut kepada sesuatu karena tahu keagungan atau kehebatan atau kekuasaan dari sesuatu tersebut. Yang namanya khasyah. Takut yang disertai dengan ilmu, itu ringkasnya. Jadi khasyah bagian dari takut, bagian dari khauf, namun lebih spesifik. Itu takut yang didasari di atas ilmu. Sedangkan rahbah adalah takut yang didasari karena adanya harap, karena adanya perlawanan. Karena adanya perlawanan dari yang ditakuti tersebut. Rahbah takut karena adanya action, artinya perlawanan dari yang ditakuti tersebut. Sedangkan khusyuk artinya tadallul wa tatamun. Khusyuk artinya merendahkan diri dan tenangnya hati. Merendahkan diri kepada sesuatu dan menenangkan hati untuk sesuatu. Ini namanya khusyuk. Kemudian raghbah artinya as-su'al wa tadarru ma'a mahabbatil wusul ila syai' mahbub. Meminta disertai dengan ketundukan kepada sesuatu yang dicintai, kepada sesuatu yang dicintai. Meminta disertai dengan ketundukan untuk mendapatkan sesuatu yang dicintai. Itu raghbah. Maka tadi raghbah ini mirip seperti raja. Raghbah hampir mirip dengan raja. Nah, semua ini ibadah. Raghbah, rahbah, khusyuk dan khasyah ini semua ibadah. Kalau diserahkan kepada selain Allah, maka ini merupakan kesyirikan. Kalau ada anak khusyuknya kepada kuburan. Dia menundukkan dirinya dan menenangkan hatinya untuk kuburan. Bersimpuh depan kuburan. Maka ini dia melakukan ibadah kepada kuburan tersebut. Waliyadzubillah. Kemudian, wa dalilul inabah, dalil inabah, qauluhu ta'ala, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Dan berinabahlah kepada Rabb kalian, kepada Allah, dan berserah dirilah kepadanya, kepada Allah. Surat Az-Zumar ayat 54. Wal inabatu hiya ar-ruju' ila Allah fi kullil umur. Inabah artinya kembali kepada Allah dalam setiap perkara. Wal iqbalu alaihi subhanahu wa ta'ala bi ibadatihi. Dan bersimpuh kepada Allah dengan melakukan ibadah kepada Allah.
wa imtithali awamirihi wa ijtinabi nawahihi, dan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Inabah artinya ketika terjadi sesuatu pada diri kita, maka kita kembali kepada Allah. Ketika terjadi musibah pada diri kita, kita kembali kepada Allah dengan cara tadi, beribadah kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Atau ketika kita melakukan maksiat, kita kembali kepada Allah dengan menghadap Allah dengan beribadah, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Maka sebagian ulama menyamakan antara inabah dengan taubah. Ya, inabah sebagian ulama mengatakan artinya sama dengan taubat. Dan inabah atau taubat ini syaratnya 3. Yang pertama adalah al-iqla'u. Al-iqla' artinya berhenti melakukan maksiat yang ditaubati tersebut. Yang kedua, al-azmu, bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Yang ketiga, an-nadamu, menyesal telah melakukan maksiat tersebut. Kalau orang melakukan 3 ini, maka dia sudah dikatakan bertaubat. Berhenti, bertekad tidak mengulang lagi, dan menyesali. Ya, demikian yang bisa kita baca. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah semampumu.